Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita dengan Standbook A23120019. Di sini saya akan menjelaskan materi SMP dengan judul bentuk aljabar. Bentuk-bentuk aljabar itu terdiri dari variabel, konstanta, dan faktor. Variabel atau perubah adalah lambang yang menunjukkan satu atau sekumpulan bilangan. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Sedangkan untuk konstanta adalah lambang suatu bilangan tertentu yang tidak dituliskan dengan perubah. Suku-suku adalah bilangan dan perubah yang dihubungkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Misalnya, pada bentuk aljabar 3A, di mana 3 disebut koefisien A dan A disebut sebagai variabel. Pada bentuk aljabar 2N ditambah 5, di mana 2 disebut sebagai koefisien N disebut variabel, dan 5 disebut konstanta. Suku-suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 5x dan negatif 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2x dan negatif 3x kuadrat, negatif y dan negatif x pangkat 3, 5x dan negatif 2y. Operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan yaitu hanya dalam bentuk aljabar yang memiliki suku sama dan juga koefisiennya dalam suku yang sama. Penjumlahan dalam bentuk aljabar itu rumusnya antara lain yaitu AN ditambah BN sama dengan dalam kurung AB, A ditambah B dikali N. Kemudian untuk rumus untuk pengurangan dalam bentuk aljabar itu adalah AN dikurang BN sama dengan dalam kurung A dikurang B dikali N. Contoh soalnya sebagai berikut. 5x ditambah 3x, di mana 5 ditambah 3 dikali x. 5 ditambah 3 sama dengan 8 dikali x berarti 8x, hasilnya 8x. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Kemudian contoh yang kedua, itu ada 6A2 dikurang 3A ditambah 12A dikurang 4A2 ditambah 9 ditambah 2. Sama dengan 6A2 dikurang 4A2 dikurang 3A2 ditambah 12A ditambah 9 ditambah 2. Di sini suku yang sama itu suku yang sejenis atau yang sama itu dikelompokkan. Berarti 6 dikurang A dikali A2 ditambah 12 dikurang 3 dikali A ditambah 9 ditambah 2. Sama dengan hasilnya adalah 2A 2 ditambah 9A ditambah 11. Kemudian yang kedua yaitu perkalian dan pembagian aljabar. Dalam perkalian, bentuk perkalian suatu bilangan dengan aljabar suku kedua itu rumusnya antara lain A dalam A dikali BN sama dengan ABN. A dalam kurung B, A dikali dalam kurung BN ditambah C sama dengan ABN ditambah C. Kemudian A dikali N ditambah C sama dengan AN ditambah C. BN dikali dalam kurung N ditambah C sama dengan BN kuadrat ditambah BCN. Untuk perkalian suku ketiga, itu rumusnya AN dikali dalam kurung N kuadrat ditambah N dikurang B sama dengan AN pangkat 3 ditambah AN kuadrat dikurang B. Untuk dapat memahami rumus yang sudah tadi saya jelaskan, berikut contoh soalnya.
Contoh soal yang pertama itu adalah 2x, 2 dikali 3x ditambah 4 ditambah 6x dikali x ditambah 2. Sama dengan 6x ditambah 8 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 12x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 12x ditambah 8 sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8. Untuk contoh yang kedua, negatif 4 dikali x ditambah 6 dikurang 2x dikali 4x dikurang 6. Itu hasilnya adalah negatif 4x dikurang 24 dikurang 8x ditambah 12 sama dengan negatif 12x dikurang 12. Kemudian kemudian untuk pembagian, operasi aritmatika dalam pembagian aljabar sama dengan pembagian bilangan bulat dalam bentuk bilangan bulat. Untuk menyelesaikan masalah pembagian aljabar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui faktor persekutuan dari bentuk aljabar tersebut. Bentuk pembagian aljabar itu AN dibagi A sama dengan AN per A sama dengan A. Contohnya diberikan 2x dibagi 2. Berarti 2x dibagi 2 sama dengan x. 2 dibagi dengan 2 itu kan habis. Berarti yang tersisa adalah x. Berarti jawabannya adalah x. Kemudian 10R dikurang 10R dibagi 2R sama dengan 10R per 2R, di mana 10 dibagi 2 itu kan 5, berarti hasilnya 5. Untuk contoh soalnya 8P akar 3, mohon maaf, 8P pangkat 3 ditambah 10P pangkat 2 dikurang 12P dibagi dengan negatif 2P sama dengan 8P pangkat 3 ditambah 10P pangkat 3 dikurang 12P dibagi 2P dibagi negatif 2P sama dengan negatif 4P pangkat 2 dikurang 5P ditambah 6. Kemudian substitusi pada bentuk aljabar. Nilai suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara menyubstitusikan sembarangan bilangan pada variabel-variabel bentuk aljabar. Contohnya, jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 6, tentukan nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat, kemudian 2P ditambah 3Q kuadrat ditambah 6. Penyelesaiannya, P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 3Q kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dari mana? Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa P itu sama dengan 3 dan Q sama dengan 6, berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 sama dengan itu 45. Kemudian 2P ditambah 3Q kuadrat ditambah 6 itu sama dengan 2 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikali 6 kuadrat ditambah 6 itu sama dengan 2 dikali 9 ditambah 3 dikali 36 ditambah 36, di mana 2 dikali 9 sama dengan 18, 3 dikali 36 itu sama dengan 108, kemudian 6-nya turun. Berarti 6 ditambah 108 sama dengan 100. Sini ada kesalahan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.